Tahun 2022, cari HP 3 jutaan yang bagus agak susah ya. Sekarang tuh chipset katanya lagi mahal-mahalnya dan kebanyakan HP yang baru rilis dibilang nggak worth it. Sekarang gimana kalau kita ngelirik smartphone mantan flagship yang 2-3 tahun lalu jadi HP terbaik dari suatu brand? Apakah masih dibilang nggak worth it? So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy S10i dan ini adalah Google Pixel 4. Dua smartphone flagship yang pernah berjaya ya di tahun 2019. Nah, kalau kita nilik harganya, mereka berdua tuh sekarang punya harga yang mirip-mirip nih. Kurang lebih 3 jutaan. Well, di tahun 2022 banyak banget nih sebenarnya yang rekomendasiin dua HP mantan flagship compact ini. Kalau kita head to head aja kayaknya bakalan seru nih. Oh ya, ngomong-ngomong keduanya aku beli second ya, dan keduanya juga sama-sama unit internasional atau dari luar. Buat S10i ini, itu sih sebenarnya ada unit resmi Indonya, harganya ya masih 4 jutaan. Kalau Pixel 4 ini HP emang nggak rilis resmi di Indonesia, jadi semua unit second yang kalian temuin di online marketplace itu unit luar semua. Yang penting pastiin seller tempat kalian beli itu berani kasih garansi IMEI seumur hidup ya, biar HP tuh sinyalnya tetap bisa dipakai terus, kayak Live On yang pastinya selalu on terus. Kalian pasti udah pada tahu Live On kan, provider digital yang paling transparan yang pernah aku coba. Semua data yang kita beli ini benar-benar cuma dipakai buat keperluan yang kita pakai aja. Gak ada tuh yang namanya nyedot-nyedot pulsa secara diem-diem kalau kuota kalian habis. Di Live On ini aku suka banget sama fitur data rollover-nya yang bisa nabung kuota sampai 1000 GB. Kalau di bulan ini kuota kalian nggak habis, kalian nggak perlu khawatir kuotanya bakalan hangus ya. Karena itu bisa kita roll terus-menerus di bulan berikutnya selama kita tetap beli kuota buat memperpanjang masa aktifnya. Provider ini 100% digital, mulai dari pembelian kartu perdananya, isi kuotanya, sampai customer service-nya ini juga digital. Simpel lah buat anak muda, nggak perlu ribet harus jauh-jauh ke kantornya. Terus kalau isi kuotanya digital dan paket datanya habis, gimana dong cara isinya? Nah, itu juga kerennya Live On, di mana mereka tuh kasih kita emergency kuota 3 GB yang bisa dipakai lah di kondisi kepepet kayak gitu. Bisa kita pakai emergency kuotanya buat nambahin paket data yang baru. Tapi notes aja ya, kalau emergency kuota 3 GB-nya ini hanya dikasih kalau misal kuota kalian habis sebelum masa aktifnya habis. Kalau kalian pengen nyobain Live On, bisa pakai referral kode dari kuliah sore ya. Klik aja link yang ada di deskripsi, pilih paketnya, dan masukin kode kuliah on. Oke, balik lagi ke dua HP ini. Buat desain keduanya punya ciri khas masing-masing ya yang sama-sama menarik kalau diperhatiin. S10i ini punya desain kamera yang udah familiar banget dengan bentuk horizontalnya. Sementara Pixel 4 ini punya frame kamera kotak berwarna hitam gelap dan punya frame body yang juga punya warna hitam gelap. Kalau seleraku sih lebih suka desain dari Pixel 4 ya, kelihatan lebih ganteng aja ketika dilihat. Buat body S10i ini tuh lebih compact ya dan lebih ringan kalau dibandingin sama Pixel 4. Tebelnya ini ada di 7,9 mm dan bobotnya cuma 150 gram aja. Sedangkan Pixel 4 ini sedikit lebih tebal di 8,2 mm dan sedikit lebih berat juga di 162 gram. Nah, kalau kita balik ke bagian depan, S10i ini punya layar yang lebih gede, 5,8 inci, sedangkan Pixel 4 ini punya layar yang berukuran 5,7 inci. Ini karena jidat dari Pixel 4 ya yang terlalu tebal, agak nyebelin emang. Sedangkan S10i ini bezelnya lebih tipis dan pakai model punch hole yang kelihatan lebih keren. Buat konfigurasi atau spek layar keduanya ini sama-sama udah cakep sih. Mulai dari panel yang dipakai, resolusinya sama-sama Full HD+, dan ada always on display juga, dan proteksinya ini juga sama-sama Gorilla Glass 5. Tapi kayaknya Pixel 4 sedikit lebih unggul nih karena dia tuh punya refresh rate 90Hz, sedangkan S10i ini masih 60Hz aja. Buat dipakai sih keduanya sama-sama nyaman ya. Buat nonton enak, buat main sosmed enak, baca-baca ini juga enak dan nggak ada yang perlu dikomplain dari keduanya. Paling layar yang terlalu kecil aja buat sebagian orang yang emang nggak suka sama layar kecil. Tapi kalau kalian doyan sama HP compact begini, jelas layar di bawah 6 inci itu the best banget lah buat dipakai sehari-hari. Kalau buat performanya keduanya sama-sama pakai chipset Snapdragon 855. Chipset yang kalian tahu lah, ini tuh masih bisa dibilang kenceng ya buat tahun ini.
Kalau kalian beli unit Indonesia dari S10i, ini tuh kalian pakainya Exynos 9820. Saranku sih mending yang Snapdragon 855 aja ya, dimana itu lebih ngacer buat dipakai. Chipset tuh sebenarnya nggak selalu soal main game ya, tapi kebutuhan sehari-hari itu juga ngandelin chipset. Makin kenceng chipset tentu makin enak juga dan kerasa smooth ketika HP-nya ini kita pakai. Buat RAM keduanya juga sama-sama 6GB buat varian terendah. Cuma S10i ini ada varian yang 8GB, dimana itu jelas lebih unggul dari Pixel 4. Buat sistem operasi keduanya sama-sama bisa upgrade ke Android 12. Cuma sayangnya bagi Samsung ini adalah update terakhir mereka, karena mereka udah dapetin 3 kali major update. Sedangkan Pixel 4 ini baru 2 kali major update. Ditambah, ini adalah HP besutan Google sendiri yang tentunya update bakalan lebih kejamin dan kemungkinan tuh bisa sampai Android 14. Buat dipakai main game keduanya sama-sama enak ya. Mobile Legends ini aman. PUBG Mobile ini juga aman. Nah, Genshin Impact nih yang sedikit berbeda. Di Pixel 4 ini kerasa lebih enak, sedangkan di S10i ini FPS tuh kayak ditahan gitu ya dan berasa kurang stabil. Kalau buat baterai S10i di atas kertas ini lebih unggul ya dengan 3100 mAh dibanding Pixel 4 yang punya kapasitas baterai di 2800 mAh. Tapi nggak bisa kita bandingin juga karena keduanya ini adalah HP second. Sepengalamanku pakai sih keduanya ya udah nggak awet lagi buat daya tahannya. Sehari itu bisa 2 kali ngecas, kalau lagi intens bisa sampai 3 kali ngecas. Kalau buat sistem keamanan S10i ini pakainya tuh fingerprint yang posisinya ada di samping, sedangkan Pixel 4 ini pakai Face ID kayak di iPhone gitu. Kalau aku pribadi sih lebih suka yang fingerprint ya kayak di S10i. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kamera dari keduanya. Buat kamera, S10i ini ada 2 buah kamera di bagian belakang, yaitu kamera utama dan kamera ultrawide. Sedangkan Pixel 4 ini juga ada 2 nih sebenarnya, tapi bedanya tuh yang satu lagi ini adalah lensa tele. Agak disayangkan ya, menurutku pribadi lensa ultrawide jelas lebih berguna nih ketimbang lensa tele. Buat hasilnya sendiri keduanya sama-sama bagus, tapi menurutku saat udah di head to head begini, Pixel 4 berasa punya hasil yang lebih enak buat diterima sama mata ya, mulai dari detailnya, warnanya, dan ketajaman gambarnya. Cuma satu hal nih yang agak kurang aja dari Pixel 4, yaitu nggak adanya lensa ultrawide. Nah, beda cerita kalau udah ke kamera depan. Di sini aku lebih suka punyanya Samsung. Ini selera pribadi ya. Kalau kalian bisa komen aja selera kalian yang mana. Oke, ini perekaman kamera utama. Ya, kamera utama sama kamera keduanya mereka. Nanti karena ini bisa dua-duanya bisa pindah-pindah lensa ya. Ini Full HD 30. Dan ya, saat dipakai jalan seperti ini, jalan normal, keduanya sama-sama stabil. Tapi kayaknya yang Pixel lebih stabil ya. Atau gimana nih? Kalian bisa bandingin sendiri. Oke, kita balik lagi ke sana dan keduanya bisa pindah-pindah lensa secara langsung. Si S10i ke ultrawide, Pixel 4 ke telenya. Hasilnya seperti ini. Ultrawide lebih berguna sih kalau menurutku. Oke, ini udah balik ke kamera utama. Seperti itu. Ini Full HD 60-nya. Bedanya di sini si Samsung udah nggak bisa pindah-pindah lensa, si Pixel masih bisa. Ini ya, kali duanya seperti ini. Kita balik lagi ke utama. Ini kita mau transisi dari terang ke gelap seperti ini. Kayaknya Pixel lebih oke sih. Coba kita ulang lagi. Cuma patah-patah ya si Pixel ya. Cuma lebih smooth sih perpindahan terang ke gelapnya. Oke. Ini 4K 30.
Kalau 30 fps si Samsung masih bisa pindah-pindah lensa ya. Ini ke ultrawide-nya seperti ini. Pixelnya juga masih bisa ke ini telenya. Oke, kita balik lagi ke utama seperti ini. Keunggulan Samsung, dia bisa 4K 60 sedangkan pixel 30 aja. Jadi ini kita pakai pixel di 30 fps, hasilnya kayak ginilah kurang lebih kalau dibandingin sama 4K 60 nya Samsung. Oke, kalau ini kamera utama, kayaknya aku lihat di Samsung lebih oke sih ya. Ini ngezoom banget sih kalau pixel, apalagi ada pilihan 1,4 kali, ini lebih ngezoom lagi. Hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian buat hasilnya? Kalian tinggal komen aja. Oke, kesimpulannya kedua HP ini tuh sebenarnya punya kelebihan masing-masing yang emang sama-sama bagus. Agak sulit juga sih buat nentuin pilihan akhir bakal pilih yang mana. Intinya dari pembahasan kita tadi, kalian tinggal pilih aja mana yang cocok sama kalian. Kalau aku pribadi sih lebih suka yang Pixel 4 ya. Entah kenapa banyak hal yang lebih aku suka ketimbang S10i. Nah, kalau kalian gimana? Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.